Oke, selamat datang kembali. Jadi di depan kita ini udah ada dokumen yang Anda bagikan ya. Sebuah rancangan peraturan yang, wah, tebal juga ini. Rancangan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2026. Misi kita hari ini adalah membedahnya untuk Anda. Jadi dokumen ini kan dibuat untuk melindungi para pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Dan ini menggantikan peraturan yang lama, dari tahun 2017. Itu kan langsung bikin kita mikir ya, kenapa perlu diganti? Ada masalah apa sih yang sebegitu mendesaknya sampai butuh kerangka kerja yang benar-benar baru? Nah, kita akan coba cari tahu bareng-bareng seberapa dalam perlindungannya dan yang paling penting gimana ini bakal jalan di dunia nyata. Tentu. Kalau kita lihat langsung ke intinya ya, di pasal 2, tujuannya itu kedengeran simpel, memberikan rasa aman dan nyaman. Tapi yang menarik itu justru fondasinya di pasal 3. Ada 4 prinsip utama. Non-diskriminatif, akuntabilitas, nirlaba, dan nah ini penting, praduga tak bersalah. Ini kayak 4 kaki meja gitu. Jadi perlindungan ini buat semua, pelaksanaannya harus transparan, prosesnya nggak boleh cari untung, dan yang paling dasar, seorang guru yang dituduh, ya dia dianggap nggak bersalah sampai ada putusan pengadilan. Ini menurut saya titik awal yang sangat beradab. Oke. Jadi fondasinya udah jelas ya. Sekarang kita lihat bangunannya. Pasal 4 ini kayaknya membagi perlindungan ini jadi 4 pilar utama. Mirip kayak benteng buat para guru, gitu ya. Dan bentengnya punya 4 menara penjaga. Bisa dijelasin nggak apa aja sih keempat menara ini? Haha, analogi yang pas itu. Menara pertama itu perlindungan hukum. Ini yang paling jelas ya, garda terdepan melawan kekerasan, ancaman, perlakuan nggak adil. Dinding benteng yang paling tebal lah. Menara kedua, perlindungan profesi. Nah, ini lebih subtil. Menjaga martabat dan hak-hak mereka sebagai seorang profesional. Lalu yang ketiga, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Memastikan tempat kerja mereka aman secara fisik. Dan menara keempat yang sering banget kita lupakan, perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Rasanya agak abstrak ya. Maksudnya, kalau perlindungan hukum kan jelas. Ada kasus pemukulan, ancaman. Tapi melindungi profesi itu artinya apa di lapangan? Bukannya itu susah banget ya, Wasi? Apalagi di sekolah-sekolah swasta yang kebijakannya macam-macam. Pertanyaan yang bagus banget. Dan disitulah pasal 15 jadi penting. Perlindungan profesi ini bukan cuma soal kasus-kasus kriminal yang besar. Ini menyentuh dapur pekerjaan mereka sehari-hari. Contohnya ya, melindungi dari PHK yang nggak sesuai aturan. Atau memastikan imbalan yang mereka dapat itu wajar. Bahkan lebih dalam lagi, melindungi mereka dari pembatasan untuk menyampaikan pandangan akademis. Atau dari pelecehan yang merendahkan profesi mereka. Jadi ini upaya supaya jadi guru itu nggak cuma soal ngajar, tapi juga dihormati sebagai profesi yang punya standar dan martabatnya sendiri. Oh gitu. Jadi soal menjaga kehormatan profesinya itu sendiri ya? Oke, masuk akal. Terus gimana dengan pilar terakhir, HAKI? Rasanya ini jarang banget kita dengar loh dalam konteks guru. Nah, dan ini yang menurut saya bukan cuma sekedar pilar tambahan, ini sebuah pergeseran fundamental dalam cara kita memandang guru. Pasal 17 soal haki ini memposisikan guru bukan lagi cuma sebagai penyampai kurikulum, tapi sebagai pencipta konten intelektual. Guru-guru yang bikin modul ajar inovatif, yang nulis buku, yang mengembangkan metode ngajar baru, karya mereka itu dilindungi. Coba deh Anda bayangkan potensinya. Ini bisa buka jalan untuk ya model penghargaan baru, bahkan mungkin monetisasi untuk guru-guru yang paling kreatif. Jadi nilai profesi mereka nggak lagi diukur dari jam ngajar aja. Wow, tapi dari nilai karya intelektual yang mereka hasilkan. Itu sudut pandang yang menarik sekali. Jadi bukan cuma melindungi, tapi juga mengangkat derajat profesi guru jadi kreator. Oke, mari kita masuk lebih dalam ke menara penjaga yang paling tinggi tadi. Perlindungan hukum. Anda bilang ini dinding yang paling tebal, dan pas saya baca rinciannya, saya cukup kaget juga. Betul, pasal 5 itu memetakan 5 area besar, kekerasan, ancaman, diskriminasi, intimidasi, dan perlakuan tidak adil. Tapi di mana peraturan ini benar-benar nunjukin taringnya, itu pas merinci apa sih tindak kekerasan itu. Pasal 6 secara spesifik menyebut kekerasan itu bisa verbal, nonverbal, bahkan lewat media teknologi. Ini jelas banget ditulis di era digital untuk merespons ancaman cyber, doxing, dan semacamnya. Dan rinciannya itu luar biasa loh. Misalnya soal kekerasan psikis di pasal 8. Dulu kan mungkin orang mikir kekerasan itu ya harus ada bekas luka fisik. Tapi di sini Di sini, luka yang nggak kelihatan pun diakui secara hukum.
Pasal 8 itu menyebut secara eksplisit loh hal-hal kayak pengucilan, pengabaian, menyebarkan rumor, atau dipermalukan di depan umum. Ini adalah pengakuan bahwa serangan ke mental dan harga diri seseorang itu bisa sama merusaknya dengan serangan fisik, bahkan mungkin lebih. Lalu ada juga perundungan di pasal 9 yang didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi berulang kali. Ini membedakannya dari insiden tunggal. Saya pas baca itu sampai berhenti cukup lama loh di pasal 10 soal kekerasan seksual. Ada 17 bentuk perbuatan yang dirinci di sini. 17. Mulai dari siulan yang bernuansa seksual, ngirim lelucon porno, sampai tentu saja sentuhan fisik. Pertanyaan saya, kenapa sih perlu sedetil ini? Apakah ini artinya masalah ini dianggap serius banget dan sering salah diartikan di lapangan? Tepat sekali. Tingkat kedetailan ini adalah respon langsung terhadap banyaknya area abu-abu yang selama ini sering dimanfaatkan pelaku. Dengan merinci 17 bentuk, nggak ada lagi alasan bilang, saya kan cuma bercanda, atau itu kan bukan pemerkosaan. Peraturan ini menarik garis batas yang sangat tegas. Tapi, bagian yang paling krusial, yang paling modern dari pasal ini, itu ada di ayat 3 dan 4. Disitulah konsep persetujuan atau consent didefinisikan secara hukum. Nah, ini dia. Apa yang dikatakan peraturan ini soal konsen? Dan menyentuh atau membuka pakaian, itu dianggap kekerasan jika dilakukan tanpa persetujuan. Itu saja sudah langkah besar. Tapi ayat berikutnya lebih jauh lagi. Persetujuan itu dianggap tidak sah kalau korban dalam kondisi terancam, di bawah tekanan, pengaruh obat-obatan, sakit, atau kondisi rentan lainnya. Ini menutup celah di mana pelaku bisa dalih, korban kan nggak melawan, atau dia setuju-setuju aja. Peraturan ini bilang, persetujuan di bawah paksaan itu bukan persetujuan. Ini definisi hukum yang sangat kuat. Oke. Jadi semua definisi dan pilar ini kedengarannya ideal banget ya. Bentengnya kokoh, tapi pertanyaan yang selalu muncul di kepala saya, siapa yang akan menegakkannya? Siapa penjaga gerbang benteng ini? Gimana caranya seorang guru di daerah terpencil bisa benar-benar dapat perlindungan ini kalau ada masalah? Apa diatur juga soal itu? Itu pertanyaan paling penting. Peraturan di atas kertas kan nggak ada artinya tanpa penegak di lapangan. Dan jawabannya ada di bab 5, pembentukan Satuan Tugas Perlindungan atau Satgas. Inilah pasukan penjaga yang diamanatkan untuk dibentuk di berbagai tingkatan. Ada Satgas di tingkat kementerian, di tingkat Pemda, provinsi dan kabupaten kota. Dan yang menarik, organisasi profesi kayak PGRI juga didorong untuk bikin Satgas sendiri. Satgas lagi. Jujur nih, kalau dengar kata Satgas, itu yang kebayang seringnya, birokrasi baru lagi, yang kerjanya lambat, nggak efektif. Apa sih yang bikin Satgas ini beda? Kekhawatiran itu wajar kok. Tapi kalau kita lihat desainnya di pasal 20, fungsi Satgas ini bukan cuma pasif nunggu laporan. Mereka punya tugas aktif, melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum untuk pencegahan. Dan yang terpenting, tugas mereka adalah memberikan advokasi non-litigasi. Gampangnya, mereka harus coba selesaikan masalah di luar pengadilan dulu. Mereka bisa jadi tempat konsultasi hukum gratis buat guru atau jadi penengah kalau ada sengketa. Jadi tujuannya bukan memenjarakan semua orang, tapi mencari solusi. Oke, jadi perannya lebih kayak mediator dan konsultan ya. Terus, siapa yang isi Satgas ini? Apa cuma orang dinas pendidikan? Itu maksimal 7 orang. Anggotanya memang dari unsur dinas pendidikan, tapi juga wajib melibatkan akademisi. Bahkan, mereka bisa merekrut praktisi hukum. Ini menunjukkan niat untuk membawa berbagai perspektif, birokrat, pemikir, dan praktisi. Baik, jadi ada penjaganya. Sekarang gimana alur pengaduannya? Kalau saya seorang guru yang kena masalah, saya harus gimana? Alurnya diatur dari pasal 30-37 dan dirancang biar sistematis dan terdigitalisasi. Pengaduan itu diutamakan lewat sebuah aplikasi khusus yang nanti dikembangkan kementerian. Tujuannya jelas, biar setiap laporan tercatat, bisa dilacak dan nggak gampang hilang di tumpukan berkas. Prosesnya standar, laporan diterima, diperiksa, disimpulkan, lalu ada rekomendasi tindak lanjut. Tapi, kan kita tahu masalah klasiknya. Gimana kalau laporan saya mandek di tingkat kabupaten? Mungkin karena pelakunya punya koneksi, atau satgasnya ya cuek aja. Apa yang terjadi? Nah, ini dia mekanisme yang bisa jadi game changer-nya.
jalur eskalasi. Pasal 36 dan 37 itu katup pengaman sistem ini. Di situ diatur, kalau Satgas di tingkat organisasi profesi atau Pemda tidak menangani laporan dalam 3 hari kerja, atau sudah ditangani tapi nggak ada kemajuan, pengadu berhak melompati mereka dan lapor ke Satgas yang lebih tinggi sampai ke tingkat kementerian. Bayangkan, Anda guru muda di kabupaten kecil yang laporannya diabaikan. Dulu, mungkin ceritanya berhenti di situ. Sekarang, ada jalur yang jelas untuk bawa kasus itu langsung ke level nasional. Kementerian bahkan dikasih wewenang buat ngasih sanksi ke Satgas daerah yang nggak kerja. Oh, jadi ada semacam sistem checks and balances internal ya. Itu penting. Ada satu lagi yang saya catat di pasal 38, soal kasus darurat atau yang viral di media sosial. Kayaknya peraturan ini juga beradaptasi dengan zaman ya. Sangat. Pasal itu menyebutkan bahwa untuk kasus-kasus darurat yang mengancam nyawa atau sudah jadi perhatian publik karena viral, Satgas bisa langsung turun tangan tanpa perlu nunggu laporan resmi. Ini respons terhadap kecepatan informasi sekarang. Mereka nggak bisa lagi nunggu prosedur formal kalau kasusnya udah meledak di media sosial. Kalau kita tarik mundur sedikit, semua mekanisme ini, Satgas, aplikasi, eskalasi, kesannya kan sangat top-down ya. Fokusnya ke peran pemerintah. Apa memang bebannya cuma di pundak pemerintah aja? Justru tidak. Disinilah peraturan ini jangkauannya jadi lebih luas. Pasal 19 menegaskan, perlindungan ini bukan cuma tugas pemerintah, tapi kewajiban bersama. Dan daftar pihak yang wajib ini menarik. Pemerintah pusat, Pemda, organisasi profesi, satuan pendidikan, dan yang terakhir, masyarakat. Nah, itu dia. Kata masyarakat ini yang bikin saya berhenti. Ini kan artinya bisa luas banget ya. Apa implikasinya secara hukum dan sosial dari memasukkan masyarakat sebagai pihak yang punya kewajiban melindungi guru? Ini pergeseran filosofis yang penting. Dengan mencantumkan masyarakat, peraturan ini secara implisit bilang keamanan guru itu bukan cuma urusan internal sekolah. Ini tanggung jawab kita semua. Artinya, orang tua, komite sekolah, lingkungan sekitar diharapkan bukan jadi sumber masalah, tapi justru jadi bagian dari ekosistem yang suportif. Ini ajakan untuk beralih dari cuma nuntut hak pendidikan anak, menjadi ikut memikul tanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Oke, jadi setelah kita bedah semuanya ya, dari fondasi filosofisnya, 4 pilarnya, rincian hukum yang detil banget, sampai mekanisme penegakan satgasnya. Gambaran besarnya mulai kelihatan. Ini sebuah upaya membangun sistem perlindungan yang jauh lebih komprehensif dan modern. Tidak diragukan lagi. Definisi pelanggaran yang spesifik, terutama soal kekerasan psikis dan seksual, itu memberi kepastian hukum. Mekanisme pengaduan berjenjang dengan batas waktu dan jalur eskalasi itu memberi harapan bahwa laporan nggak akan mandek. Dan penekanan pada tanggung jawab bersama itu mengajak semua pihak terlibat. Ini langkah maju yang signifikan, setidaknya di atas kertas. Tentu saja tantangannya selalu diimplementasi. Seberapa cepat Satgas ini dibentuk, seberapa kompeten anggotanya, dan seberapa besar kemauan politik untuk menjalankannya. Atau, implementasi akan jadi ujian sesungguhnya. Peraturan ini fokus pada sistem dan prosedur. Sebuah jaring pengaman untuk menangkap masalah kalau sampai terjadi. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Jika peraturan ini adalah jaring pengaman yang kuat, bagaimana kita sebagai masyarakat, sebagai orang tua, anggota komunitas, dan individu bisa berperan aktif membangun budaya di sekolah yang didasari rasa saling menghargai, sehingga jaring pengaman itu pada akhirnya semakin jarang dibutuhkan.